Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Kita akan lanjut lagi nih Mas Ken. Tadi sempat sebelumnya di segmen kedua, tadi ada beberapa Mas Ken juga singgung terkait dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Nah, berbicara itu Mas Ken, siapa saja sih tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama Islam maksud saya, yang memang berkaitan dan juga turut berkontribusi ini dalam perkembangan Banten bersama Kesultanan Banten ataupun paskanya? Ya, kalau membicarakan ulama di Banten tuh banyak banget ya Mbak, itu ya. Saya kebetulan pernah nulis juga beberapa profil ulama-ulama di Banten itu ya, selain Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi kita tidak berdebat, bahkan dia menjadi salah satu prototipe orang Banten itu ya. Dia orang yang sepanjang hidupnya itu berkecimpung dalam ilmu pengetahuan itu ya. Dia merantau sejak muda ke Mekah untuk belajar, balik lagi setahun, bikin masjid, kemudian berangkat lagi ke Mekah dan menjadi salah satu tokoh yang itu menjadi rujukan santri juga. Ya, rujukan dunia itu ya, itu. Di masa Kesultanan Banten ada Yusuf Al-Makassari ya, itu yang kemudian itu juga sangat dikenal. Kemudian ada ulama-ulama lain itu ya yang ikut tidak hanya menyebarkan ilmu pengetahuan tapi juga ikut berjuang untuk Banten itu ya, perjuangan secara fisik gitu ya. Misalnya Geger Cilegon itu kan juga dimotori oleh seorang kiai itu ya, walaupun dalam bukunya pemberontakan petani, karena yang dilihat itu adalah background latar belakang mungkin profesinya itu ya, karena pendekatannya menggunakan struktur kelas itu. Tapi kan mereka ulama-ulama semuanya itu, dan mereka meletakkan pondasi kebudayaan di Provinsi Banten yang hari ini masih bisa kita lihat itu ya, di Banten. Nah, tinggal kita sebagai generasi hari ini mau tidak lagi tadi menggali lagi value yang ada di Banten, tidak hanya dari masa Kesultanan Banten tapi juga sebelum-sebelumnya itu ya, karena bagaimanapun juga Banten itu buat saya itu dia bukan hanya sekedar wilayah teritorial Mbak, tapi keberlanjutan budaya yang diisi oleh orang-orang yang ada di dalamnya itu ya. Tinggal hari ini Banten mau diapakan kan tergantung kita yang tinggal hari ini. Orang kadang-kadang begini, ketika membaca buku sejarah itu merasa kerdil karena Sultan Banten keren banget, Syekh Nawawi keren banget, Arsyad Tauhil keren banget, Syekh Asnawi Caringin keren banget itu ya. Iya, betul. Sehingga kita menjadi kerdil. Apalah kita gitu. Iya, kalau saya sih enggak melihat sejarah itu sebagai pola dari setiap peristiwa, sehingga kita belajar apa yang mempengaruhi sebuah peristiwa itu terjadi dan itu yang menjadi pelajaran buat kita ke depannya gitu. Itu bahwa kita tidak sama misalnya kemarin kan sempat ada haul ya Mbak, haul Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, itu sesuatu yang bagus. Momentum itu menjadi peristiwa itu menjadi momentum untuk kita punya alasan membuat satu peristiwa untuk kita mengingat tentang sosok gitu ya. Tapi yang paling penting itu dari itu legacy apa yang mereka wariskan. Sehingga kita mengingat Sultan Maulana Hasanuddin haul itu bukan kita mengingat tentang kematian seseorang, justru kita sedang mengingat tentang kehidupan seseorang untuk melihat kehidupan yang di masa depan itu. Betul. Itu sih saya membacanya itu. Kalau kita mau ini, pokoknya kalau kita ngomong Banten tuh memang jangan melihat Banten itu hanya apa yang tampak di depan mata kita, Mbak. Gitu. Betul. Ada banyak hal yang sebenarnya tersembunyi dan tadi PR-nya adalah bagaimana masyarakat ini bisa menggali ini ya. Ternyata ada banyak hal loh yang perlu masyarakat Banten ketahui. Nah, Mas Ken, Mas Ken sendiri ketika membuat ataupun menulis nih buku Persamuan di Banten, kira-kira berapa lama sih dari risetnya, kemudian penulisannya hingga jadi nih sebuah buku? Membutuhkan waktu yang berapa lama? Kalau dari awal mungkin ada sekitar 5 tahun atau lebih gitu ya. Makanya kan saya tulisnya reportase setengah dekade itu ya. Kalau saya tidak tahu persis tapi sepertinya sekarang sebelum saya masuk Radar Banten itu, dari awal kalau dihitung dari awal saya pindah ke Banten mungkin lebih dari 5 tahun Mbak. Itu ya, karena begitu saya masuk ke Banten kemudian saya melihat peristiwa itu, dan ketika saya diajak
sama yang perempuan yang sekarang menjadi istri saya gitu ya. Yang membuat saya tuh cinta sama Banten itu. Itu saya kan sudah datang ke Banten Lama, melihat Banten Lama, saya main ke museumnya, kemudian saya tanya-tanya. Kemudian ada banyak peristiwa yang mempengaruhi sampai saya punya kesempatan langsung tidak hanya melihat, mendengarkan, tapi menulis itu. Ya mungkin 5 tahun lebih itu ya. Saya kumpulkan pelan-pelan betul itu ya. Dan saya kumpulkan itu tidak hanya dari bahan bacaan saya membaca buku ya Mbak, tapi saya juga datang langsung sumbernya ke ya tentunya. Lokasi, kemudian saya juga wawancara dengan ya adalah puluhan sejarawan gitu ya, kemudian akademisi, kemudian termasuk orang-orang biasa yang tinggal di sekitar Banten. Saya menjadi narasumber saya dan saya kumpul-kumpulkan. Awalnya juga tidak terpikirkan bakal saya tulis gitu ya. Saya pada saat itu saya pengen tulis Banten saja itu. Saya pengen sebenarnya gini, kalau saya pulang itu saya punya cerita yang tidak hanya urusan dengan kekebalan tubuh saja sebenarnya. Ada banyak lah, jangan ditanya tuh debus dan lain-lain ya Mas ya. Iya, walaupun debus buat saya itu juga warisan sejarah ya itu. Itu cuma kan jangan dilihat debus itu hanya pada kekebalan tubuhnya, karena dalam debus juga ada transformasi pengetahuan, karena sebelum orang mau belajar debus, dia harus belajar agama dulu. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang suka dilupakan orang gitu ya. Bukan kekebalan tubuhnya dulu, tapi belajar agama dulu, sucikan jiwanya dulu, sucikan pikirannya itu. Karena kebetulan di debus itu masuk di jilid 2 kayaknya. Di jilid 2, wah. Tidak sabar nih untuk menantikan buku Persamuan di Banten jilid 2. Itu sih Mbak. Itu nah, Mas Ken, apa sih yang membuat buku Persamuan di Banten ini menarik? Nah, ini bisa disampaikan kepada pemirsa. Mungkin ada pemirsa yang baru tahu dan akhirnya kan ketika nonton ini kayak, oh makin yakin nih untuk baca dan untuk beli. Ya, menarik karena ini berangkat dari pengalaman pribadi itu ya, yang saya kombinasikan dengan sumber-sumber sejarah yang sudah ditulis dari orang sebelumnya. Kemudian saya kan tidak menggunakan pendekatan akademik yang ketat itu ya. Itu. Jadi saya itu menggunakan bahasa bertutur. Apa yang saya lihat, saya tulis, kemudian saya padukan dengan referensi dari jurnal, buku, termasuk dari Babat Banten dan beberapa pendapat dari para sejarawan yang ada di Banten itu. Jadi buku ini saya tulis dengan bahasa yang insya Allah bisa diterima seluruh kalangan, tidak hanya kalangan kampus, tapi juga masyarakat biasa bisa membaca buku ini dan tidak membuat orang berkerut, insya Allah. Jadi mudah dipahami ya Mas Ken ya. Nah, ayo beli pemirsa setia Sultan TV. Bisa dibeli di mana sih Mas Ken? Bisa beli di Google Book gitu ya. Atau misalnya langsung hubungi saya itu ya. Ada kontak lewat Instagram saya, nanti ada tim saya yang juga memproses itu, atau datang ke kantor saya di Prosera. Wah, nah Mas Ken, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana relevansi cerita dalam buku Persamuan di Banten ini nih Mas Ken dengan konteks sosial dan juga budaya saat ini? Ya, cerita tentang Banten atau yang ada di buku ini ataupun Banten secara umum saya yakin punya korelasi, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik. Tadi saya sudah sampaikan tadi ya, ucapan Abdul Mufakir, termasuk misalnya istilah Balikuta Baluarti Bata Kalawan Katis gitu ya. Itu terpampang itu Mbak di depan Mapolda itu ya. Kalau kita main ke Makorem itu terpampang, kalau kita main ke Pendopo Serang itu terpampang. Itu kan Gawe Kuta Baluarti Bata Kalawan Katis, kita membangun kota dengan pondasi bata dan karang. Saya mengistilahkan itu, peradaban Banten itu dibangun dengan 2 unsur. Satu yang alamiah, satu hasil kreativitas manusia. Karang itu sesuatu yang alamiah, given dari Tuhan. Bata itu dia hasil kreativitas manusia. Nah, Banten itu dibangun dengan itu. Dia modalnya itu sesuatu yang alamiah, tapi butuh kreativitas manusianya. Itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk toleransi. Jadi yang alamiah itu dari Tuhan langsung, tapi ada sesuatu yang kreativitas. Termasuk orang Banten itu mau menerima masukan-masukan dari orang luar sebagai pondasi membangun Banten itu. Walaupun pada saat itu konteksnya lebih pada materialnya, tapi itu bisa kita tafsirkan sebagai 2 komponen utama dalam membangun Banten. Nah, hari ini saya kira juga untuk membangun Banten di masa depan kita harus memadukan sesuatu yang alamiah dengan kreativitas manusia. Modalnya sudah ada. Banten itu punya
500 km bibir pantai. Kita punya wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Betul, kita punya potensi alam yang sangat luar biasa. Kita punya posisi yang sangat strategis di Selat Sunda. Nah, ini kan sesuatu yang alamiah semuanya. Nah, tinggal kreativitasnya seperti apa. Sultan Banten menggunakan laut sebagai penyambung kehidupan. Nah, hari ini kita mau menggunakan laut sebagai pemisah kehidupan atau penyambung kehidupan. Itu sangat tergantung dari pemimpin kita hari ini, dan masyarakat Banten mau tidak meninggalkan sifat inferiornya, bahwa kita punya sesuatu yang tidak dimiliki di masyarakat luar. Kita punya masyarakat adat yang di daerah-daerah lain itu nggak ada, gitu ya. Walaupun Kesultanan Banten secara fisik sudah ada, tapi value-nya masih bisa kita gali dan masih bisa kita transformasikan menjadi pengetahuan untuk menata masa depan itu. Nah, betul sekali. Jadi ada banyak hal lagi dan lagi banyak sekali nih pemirsa. Ibarat katanya kalau kata anak-anak zaman now nih daging semua nih pembahasan kita. Nah, Mas Ken, tapi tak terasa nih ya. Kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu boleh nih Mas Ken kasih closing statement-nya mungkin secara singkat kepada pemirsa setia Sultan TV, khususnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya. Masyarakat Banten itu punya sifat karang itu dari laut itu ya. Sifat laut itu Mbak, dia menerima apapun kondisinya. Itu dia tidak pernah pilih-pilih. Walaupun dia menerima sesuatu dari luar itu, tapi laut tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Laut tetap asing. Tapi Banten juga punya dibangun dengan bata yang itu bahannya adalah tanah liat, dan itu yang membuat kesuburan kehidupan kita itu. Jadi Banten itu punya sifat yang menerima dan sifat yang menyuburkan. Jadi masyarakat Banten itu masyarakat yang terbuka, yang menerima kedatangan orang-orang dari luar, tapi tidak akan kehilangan jati dirinya. Justru yang datang ke sini itu makin tumbuh itu ya. Saya datang dari Jawa datang ke Banten juga ternyata bertumbuh itu ya. Tinggal masyarakat Banten mau tidak tadi ngegurat tanah leluhurnya itu ya, mau tidak menggali jati diri, value yang ada di dalam Banten itu sendiri, karena Banten itu sangat eksotis. Mungkin terakhir saya hanya pesan, kita tidak akan mencintai suatu bangsa kalau kita tidak akan mencintai suatu bangsa apalagi berbuat kebajikan untuknya kalau kita tidak mau mengenal kertas-kertas sejarah bangsa itu sendiri. Wah, mantap. Emang kalau bicara sejarah nih tidak akan ada habisnya. Jadi nilai-nilai yang ada pada zaman dulu itu bisa kita aplikasikan ya di masa kini, bahkan di masa mendatang. Baik Mas Ken, terima kasih. Sama-sama, sudah bisa hadir nih di studio Sultan TV. Kita berbincang khususnya tentang beda buku terkait dengan persamuhan di Banten. Nanti mungkin next time kita bisa ketemu lagi ya Mas Ken ya. Siap. Di jilid 2-nya atau jilid 3-nya nih ya. Selain jilid 1 dan jilid 2, saya juga sedang riset khusus tentang Pangindelan, Mbak. Pangindelan. Ya. Wah, nanti kita nantikan nih tentang Pangindelan ini. Baik, pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Mas Ken Supriyono yang merupakan penulis buku Persamuhan di Banten. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rodlo Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.